Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal musabbihin was sajidin wal raqiin wal musallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada panutan kita semua, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah ini, saya sebagai khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita selalu senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara marilah kita jadikan proses dalam kehidupan kita ini semata-mata dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk saat ini kita masih cukup dihantui dengan COVID-19. Semoga apa yang kita rasakan, apa yang kita lalui, kita niatkan semoga semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, Islam itu sesungguhnya telah sempurna. Semua telah ada solusi di dalam Islam. Berbagai aspek kehidupan, kalau kita semua menjalankan seluruh SOP yang ada dalam Islam, maka semua akan menemukan solusi yang tepat. Solusi politik, solusi ekonomi, solusi sosial, solusi akhlak, solusi budaya, semua ada di dalam Islam. Misalnya solusi ekonomi, kebetulan kita termasuk negara yang belum maju, hampir maju. Ada solusi sebetulnya, apalagi negara ini atau bangsa ini adalah muslimnya terbesar di dunia. Apa solusinya? Solusinya adalah zakat. Kalau seandainya zakat dilakukan oleh umat Islam, kalau seandainya zakat dikelola dengan profesional, maka akan menyelesaikan banyak sekali problem ekonomi. Tahun 2010-an ada penelitian yang menyebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia itu tidak kurang dari 208 triliun dalam 1 tahun. Artinya kalau semua kita yang sudah nisab, yang sudah wajib membayar zakat, semua di antara umat Islam yang sudah wajib membayar, maka tidak kurang dari 208 triliun. Itu 10 tahun yang lalu. Bagaimana dengan tahun ini? Pasti bertambah. Pasti dan pasti yakin akan bertambah, terus bertambah. Sementara tahun 2019 yang lalu, Baznas, Badan Amil Zakat Nasional misalnya, baru membukukan sekitar 10 triliun dari seluruh lembaga-lembaga zakat, baik yang laz
maupun lembaga zakat yang lain itu dikumpulkan sekitar baru 10 triliun. Artinya belum sampai 5%. Itu solusi. Begitu juga dengan COVID-19. Sebetulnya ada solusi, insya Allah jitu dari Islam. Dari ajaran Islam itu ada solusi yang sangat luar biasa. Yang ingin disampaikan pada kesempatan ini ada 5 langkah jitu solusi Islam dalam menghadapi pandemi seperti saat ini. Apa saja kelima solusi itu? Yang pertama adalah akidah yang benar. Jadi pangkal dari segala permasalahan itu adalah ketika akidah kita itu bimbang, tidak benar, tidak lurus, tidak sehat akidah kita. Berbagai penelitian kedokteran menyebutkan bahwa masalah hati itu adalah sesungguhnya problem utama manusia. Bukan makanan, bukan yang lainnya, tetapi yang paling besar pengaruhnya terhadap kehidupan kita adalah masalah hati, masalah akidah. Apa akidah yang harus kita tanamkan dalam menghadapi masa pandemi ini? Akidah yang harus kuat yang ada dalam diri kita adalah bahwa tidak ada yang terjadi di dunia ini tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kadang-kadang karena kita terlalu ilmiah, semuanya itu basisnya ilmiah. Padahal semuanya itu tidak bisa diilmiahkan. Sampai saat ini belum ada yang bisa membuat manusia kan. Kalau membuat robot bisa, tapi membuat manusia belum bisa. Baru Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada yang terjadi. Semua ini adalah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu yang ada dalam diri kita, apapun yang terjadi insya Allah akan maslahat bagi kita dunia dan akhirat. Tapi kalau itu sudah hilang di dalam diri kita, maka kehebatan apapun yang kita miliki, keberhasilan apapun, kegemilangan apapun yang kita raih, tidak ada gunanya di mata Islam. Karena akidah itu adalah pondasi pertama. Sama dengan bikin masjid nggak ada pondasinya, walaupun mentereng, mengkhawatirkan pasti. Maka kalau masjid 1 tingkat pondasinya ukurannya berapa, 2 tingkat berapa? Karena pondasi itu adalah utama, akidah itu utama. Tidak sedikit di antara kita mungkin ya yang dengan berbagai problem ini tergerus akidahnya. Ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana yang pertama harus kita kokohkan adalah akidah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kenapa demikian? Karena tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya, tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Itu akidah dalam Islam. Kalau ada yang mengatakan bahwa ini tidak ada obatnya, berarti itu keyakinannya sudah mulai rapuh, kalah oleh berbagai doktrin-doktrin yang kadang berubah-ubah. Doktrin kesehatan misalnya, dulu kita pakai masker apa aja boleh, sekarang dianjurkan maskernya masker tertentu. Nah itu teori, jadi selalu berubah-ubah. Dulu bumi bulat, dulu bumi datar, sekarang bumi jadi bulat. Kenapa? Karena teori bisa berubah-ubah. Jadi akidah. Meskipun kita jangan kuper dengan teknologi, dengan perkembangan ilmu pengetahuan, dengan penelitian dan lain sebagainya. Yang kedua, di dalam Islam juga ada tindakan preventif. Kalau terjadi pandemi seperti ini, di dalam Islam itu ada preventif, misalnya dengan makan makanan yang halal dan thayyibah. Islam itu mengajarkan agar imun kita kuat, maka makanlah makanan yang halal, juga thayyibah, baik dan bergizi. Mungkin kalau kedokteran cukup baik, bergizi baik, ya udah bagus. Tapi kalau Islam tidak cukup baik dan bergizi, tapi harus halal.
Tidak cukup halal, tetapi harus baik dan bergizi. Jadi ilmu Islam ini melebihi, syaratnya lebih tinggi. Walaupun bergizi, hasil dari mencuri di dalam Islam mungkin manfaatnya kecil. Begitu juga sebaliknya. Jadi harus komplit antara halal dan thayyibah. Insyaallah itu akan menjadi imun. Dan imun itu yang akan menguatkan iman, dan iman juga yang akan menguatkan imun itu sendiri. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang ketiga, solusi Islam itu dalam masa pandemi ini adalah jaga jarak. Sudah terkenal hadisnya, kalau dibacakan panjang. Kalau ada suatu problem di suatu wilayah, maka jaga jarak. Nah, kadang-kadang kita ini ada yang susah diajak jaga jarak. Nah, ini kita ada hadisnya, ada keterangannya. Selama masa pandemi, jaga jarak. Misalnya 2 meter atau 1,5 meter, pakai masker kalau sekarang ya. Pengembangannya kan pakai masker, dulu mungkin nggak ada istilah pakai masker, tapi jaga jarak. Itu isolasi itu berarti konsep yang dulu sudah lama. Itu adalah solusi yang diajak oleh Islam, sementara teknisnya tergantung kita sekarang. Sekarang ada namanya masker, dulu nggak ada. Sebetulnya itu jaga jarak juga. Physical distancing, bahkan bukan hanya jaga jarak. Kalau dulu itu jangan sampai bercampur antara yang terkena dan yang tidak terkena. Kalau dulu mungkin masyarakat belum sebanyak sekarang. Sekarang itu masyarakat banyak, tetapi teknologi juga sudah canggih. Saya kira bisa dijadikan cari solusi. Maka berbagai anjuran pemerintah sebaiknya kita lakukan. Karena tidak sedikit masjid yang tidak bisa melaksanakan ibadah Jumat gara-gara salah satu atau beberapa dari jamaah sulit diajak untuk misalnya pakai masker, jaga jarak dan lain sebagainya. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau suatu penyakit itu datang kepada kita, maka kita dalam Islam dianjurkan untuk berobat. Ya, berobat ini bisa dengan cara konvensional dan juga bisa dengan cara nabawi. Karena tidak ada jaminan kan yang nabawi lebih baik daripada yang konvensional lebih baik dari yang nabawi. Belum ada yang membandingkan selama ini setahu saya, hanya berbasis keyakinan. Bisa saja kita berobat dengan proses medis biasa, atau kita tambah dengan nabawi, misalnya dengan berbekam, dengan ruqyah, dengan habbatus sauda. Itu bisa dilakukan. Cuma kalau yang nabawi ini butuh keyakinan. Tuh, kalau yakinnya lemah ya kecil manfaatnya. Tapi kalau keyakinannya tinggi, berarti ruqyah itu insya Allah akan menyelesaikan baik yang lahir maupun yang batin, baik yang kecil maupun yang besar. Kalau wabah COVID ini kan kecil tapi lahir gitu. Kalau ruqyah ini bukan hanya lahir, batin, tapi juga yang kecil dan yang besar semua bisa diselesaikan dengan solusi pengobatan Islami, tapi harus didasarkan kepada keyakinan yang tinggi. Jadi kemujaraban, kemanfaatannya itu tergantung daripada keyakinan. Yang kelima, solusi Islam dalam menghadapi pandemi seperti saat ini adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tawakal ini juga obat ternyata. Kalau kita sudah melakukan berbagai cara, berbagai anjuran, berbagai teori, kita sudah melakukan pengobatan dengan cara medis, non medis, dengan cara yang konvensional, dengan cara yang nabawi, tapi belum juga mendapatkan solusi, maka yang terakhir itu adalah obatnya adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah apapun yang terjadi akan bermanfaat baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat.
insya Allah semua akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan kita berharap semoga pandemi ini segera terhindar dari diri kita, sehingga ke depan kita bisa melaksanakan ibadah dan kegiatan-kegiatan dengan lebih normal lagi seperti yang dulu. Tidak usah jaga jarak, kita bisa melaksanakan hadis sholat itu harus berdempetan antara satu dengan yang lainnya. Tapi itu baru bisa kita lakukan jika seandainya wabah ini telah betul-betul dinyatakan menghilang dari sekitar kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillahilladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bimtisali ma'muratihi wa jitinabi manhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatihi wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bidukhuli jahannam ma'wa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Warḍallahu 'an jami'is sahabati wal qarabati li rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa awzi'hum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa'tina bidawlatil islam bihidayatik wa rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'ana innaka antas sami'ul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.